segitiga antara full profesor, guru besar, associate profesor atau lektor kepala, dan asisten profesor, para asisten ahli, dan lektor, dan juga para mahasiswa S1, S2, S3. Bagaimana itu? Mari kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, penuh cinta buat para kolega dosen Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan pemikiran tentang bagaimana agar para dosen, senior, junior, dan mahasiswa itu bisa mencapai karir akademik, sukses kuliahnya, lulus S1, S2, S3 dengan satu pandangan atau satu rencana, satu skema yang saya sebut adalah segitiga antara full profesor, guru besar, associate profesor atau lektor kepala, dan asisten profesor, para asisten ahli, dan lektor, dan juga para mahasiswa S1, S2, S3. Saya Tirta Mursitama, selamat datang di kampus kita Viewpoint. Channel ini tentang karir, tips, motivasi, inspirasi dosen Indonesia. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi dengan teman-teman para kolega dosen Indonesia. Mari kita semarakkan diskursus tentang pengajuan, pengedepanan, atau sukses lah sebagai karir sebagai dosen. Karena saya masih melihat terbatas channel-channel yang membahas tentang bagaimana menjadi dosen. Memang khususnya ini saya peruntukkan untuk dosen pemula kalau isinya bermanfaat untuk dosen senior, untuk dosen yang setengah senior gitu yang mid career lecturer atau profesor, alhamdulillah gitu ya. Nah, juga mungkin buat mahasiswa gitu baik yang itu S1 apa S2 apalagi S3, apalagi dosen yang lagi S3. Nah, ini masih penting banget. Nah, gimana itu? Oke. Ide ini bukan ide yang baru Skema ini, praktek ini sebenarnya sudah banyak dikedepankan, dilakukan di negara-negara maju di luar negeri, khususnya di Amerika, di negara-negara Amerika, Eropa, Asia, dan di beberapa kampus di Indonesia setelah para dosen itu kembali belajar dari luar negeri mengembangkan ini, yaitu ada segitiga atau piramida di mana full profesor, guru besar itu menjadi pemimpin riset atau memimpin sebuah lab lah, sebuah laboratorium ataupun apa di situ, kelompok riset boleh, riset interest group boleh, atau dikatakan research center dalam konteks tertentu tergantung arrangement dari masing-masing kampus, silahkan, itu boleh juga. Intinya adalah dalam skema ini ada di puncaknya adalah profesor. Profesor ini misalnya dalam satu bidang ilmu tertentu, kemudian memiliki roadmap penelitian, peta jalan penelitian dari setelah selesai S3-nya hingga guru besar dan juga pengembangannya saat ini. Nah, dalam memimpin lab ini dalam tanda kutip lab atau kelompok riset ini, riset interest group ini itu dia dibantu full profesor itu dibantu oleh para associate profesor. Para associate profesor, para lektor kepala yang memiliki bidang ilmu juga yang sama dengan full profesor ini. Nah, namun mungkin subtopik, sub bidang-bidangnya bisa berbeda tetapi masih dalam satu bidang ilmu, satu rumpun ilmu yang sama. Nah, tentu ini terkait dengan tadi roadmap dari profesor tadi. Misalnya katakanlah roadmap profesor 3 tahun ke depan mendiskusikan atau meneliti tentang misalnya peran negara dan bisnis pasca COVID-19, misalnya begitu. Nah, narasi besarnya seperti itu, tapi kemudian ada lektor kepala associate profesor yang meneliti dari aspek peran bisnisnya saja mungkin juga
ada associate professor, lektor kepala lain itu menekankan dari peran pemerintahnya atau peran negaranya gitu. Nah, tapi kendali ada di guru besar ini. Mereka menyatukan, memberikan frameworknya seperti apa. Nah, satu layer di bawah ya, setelah guru besar, kemudian ada associate professor atau lektor kepala. Di bawahnya ini ada lektor dan asisten ahli ya. Asisten ahli tentu ada dosen-dosen yang baru masuk, yang masih pemula gitu ya. Mungkin sebagian seperti teman-teman yang sekarang menyaksikan video ini. Nah, tentu ini ya, masing-masing kelompok ini sesuai dengan jenjangnya, levelnya memiliki tugas masing-masing. Biasanya full profesornya ini atau profesor ini memberikan ide-ide besar, ya, memaparkan roadmap-nya, memaparkan apa yang akan dicapai dalam 2-3 tahun ke depan, proyeknya apa, ya, dan juga mengumpulkan dana risetnya gitu ya, menjadi lead investigator atau principal investigator ya, ketua peneliti lah gitu ya. Kemudian di bawahnya ini mereka mengerjakan sesuai dengan bidang-bidangnya, yang mensupervisi adalah guru besar ya kan. Nah, di bawahnya bisa jadi mereka melakukan, misalnya para asisten profesor ini selain mengajar tentunya melakukan pengumpulan data, membuat literatur review misalnya. Nah, banyak sekali. Nah, secara berjenjang ya kan. Di bawahnya lagi tentu melibatkan mahasiswa. Kita tahu ya, kalau dulu mungkin melibatkan mahasiswa itu seperti wah, mahasiswa jadi tenaga murah untuk riset gitu. Itu pemikiran yang negatif tuh ya. Bahwa sebenarnya mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian itu bagus sekali gitu. Ya, itu bagus sekali ya, mendapatkan manfaat bagi mahasiswa dan buat dosen. Nah, masukkan. Kita rekrut juga mungkin tidak semua mahasiswa, tapi kan kita bisa bikin opening vacant position gitu ya, lowongan lah untuk asisten peneliti. Nah, beberapa mereka senang banget, apalagi kalau memang ada dana riset yang bisa mereka dapatkan. Mau jumlahnya itu mungkin tidak selalu menjadi hal yang menentukan ya, tetapi ada kompensasi, itu merupakan satu apresiasi ya kan. Nah, itu penting sekali. Nah, dengan begitu yang S3 tentu ya, itu yang paling dekat dengan proyek penelitiannya, yang mungkin juga bisa mengerjakan salah satu atau sebagian kecil dari proyek penelitian yang roadmapnya profesor tadi ya, yang dikerjakan bersama associate profesor dan asisten profesor ya. Apalagi kalau misalnya profesor itu juga menjadi promotornya gitu ya. Nah, udah pasti kan, atau profesor itu menjadi kopromotornya ya. Nah, sedangkan yang S2 ya, mungkin satu level lagi ya, yang tingkat kedalamannya itu di bawahnya gitu, masih dengan topik yang sama. Nah, atau diambilkan bagian-bagian yang mana yang kemudian antara S3 ya, S2 dan S1 ketika digabung itu puzzle-nya ketemu menjadi satu gambar ya. Kalau puzzle-puzzle-nya udah ketemu gitu jadinya. Jadi menjadi satu gambar yang indah gitu. Satu big picture yang bisa dinikmati, bisa dilihat ya. Terlihat dari penjabaran dari peta jalan dari profesor itu. Nah, ini teman-teman ya, para kolega dosen, sebenarnya salah satu cara ya untuk mengembangkan penelitian. Saya yakini di banyak-banyak kampus besar sudah melakukan itu. Tentu membutuhkan satu dukungan fasilitas, dukungan komitmen kebijakan dari pemimpin universitas, ya kan? Bisa juga untuk awalnya ada pendanaan ya, atau juga mungkin karena terkaitan dengan kinerja, apakah dimasukkan dalam KPI gitu ya. Tetapi yang penting adalah peran dari guru besar untuk mengajak mereka membentuk satu kelompok-kelompok. Ya, nah, saya juga mendorong nih para kolega-kolega saya, ide-ide ini mari kita dorong. Kalau para pemimpin universitas ya, baik di level universitasnya, apakah di fakultas, apa di jurusan, mari kedepankan ide-ide seperti ini. Bukan ide yang baru, tapi yang penting kita eksekusi ide ini. Ya. Kita tidak selalu harus menemukan kita reinventing the wheel, nggak perlu gitu ya. Kita ambil, kita amati, kemudian kita modifikasi kan, kira-kira begitu. Nah, semoga ide ini bermanfaat buat teman-teman semua, para kolega dosen saya. Semoga bermanfaat ya. Gimana komentarnya? Atau memang, wah Prof itu udah saya lakukan. Nah, silahkan. Sehingga itu menjadi satu hal yang proven, membuat inspirasi, contoh buat dosen-dosen yang lainnya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.